Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Abdul Hakim, nomor peserta PPG 201503056424. Nomor induk mahasiswa PPG 2032230008. Saya merupakan mahasiswa dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Izinkan hari ini saya melaksanakan UKIN pada tanggal 5 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Tentang materi, hari ini absensinya. Apabila yang hadir, tolong Anda jawab dengan gunung aktif di Indonesia. Rumusnya N kurangi 1 kali CI bagi L kali FL. Sepertinya waktunya lumayan bentar lagi. Sorry ya. Kelompok kami berbicara sesuai data. Masa iya? 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk KM dipimpin dulu berdoa sebelum kita mengawali pembelajaran. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Sebelum ke pemateri, kita akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir ya semuanya. Coba Bapak cek. Bagaimana supaya lebih memahami tentang materi hari ini absensinya. Apabila yang hadir, tolong Anda jawab dengan gunung aktif di Indonesia. Sepakat ya? Sepakat? Oke. Abdal Hidayatullah. Gunung Sumbing. Sip. Aitita. Gunung Merapi. Dika Pauji. Gunung Ambang. Aktif ya. Bayu Puji Pratama. Gunung Cermai. Eis Dita Siti Jamilah. Gunung Raung. Faisal Rapliana. Gunung Kelud. Bagus. Gilang Riana. Gunung dari mana itu? NTT ya. Oke, bagus. Gilang. Tari Widianti. Gunung Galunggung. Gunung Putra Daerah Tasik kan? Wahyudin. Gunung Kerinci. Jihad Muhammad Ridwan. Gunung Dieng. Oke, berarti semuanya hadir. Tetap semangat ya untuk hari ini. Sebelum kita mengawali, saya mau cek dulu semangat kalian belajarnya. SMK Kadipaten. Nekat Guru Juara. Geologi Pertambangan. Kompak Kompeten Netral. Iya, bagus. Alhamdulillah ya hari ini kita masih bisa belajar dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, Rianto, suara Bapak kedengaran ke belakang? Oke. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Masih? Oke, kalau seandainya masih ingat, Bapak akan mengadakan tes diagnostik terlebih dahulu. Sampai mana kemampuan kalian memahami materi kemarin?
Ya, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang pengertian geomorfologi. Oke, coba buka semuanya HP-nya. Mulai. Oke. Rian mana? Rian Herlian? Oh, Rianto. Berarti Rianto, Tari, dan Resi selamat ya. Paling cepat dan paling tepat ya. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang materi bagaimana cara membuat peta geomorfologi untuk menjawab kasus yang ada di tempat kalian waktu penelitian. Paham ya? Adapun dari materi ini, tujuan pembelajaran dari materi ini pertama, secara berkelompok peserta didik mampu membuat peta geomorfologi suatu daerah dengan tepat dan rasa tanggung jawab. Awas ya. Nanti kalian akan dibuat kelompok ya. Nanti juga akan diberikan permasalahan dan hasil dari pembuatan peta geomorfologi nanti. Nah, kedua, nanti kalian diskusi dengan kelompok di mana peserta didik mampu menyimpulkan daerah-daerah mana yang rawan terhadap longsor. Paham ya? Yang rawan terhadap bencana. Oke, paham ya? Oke, untuk selanjutnya itu tujuan pembelajarannya. Nah, ada yang melihat peta geomorfologi enggak? Pernah ya? Ada di materi sebelumnya ya, sekilas ya tentang poinnya. Apa sih isi dari peta geomorfologi itu? Kemarin melihat peta geomorfologi isinya apa aja sih? Ada kontur ya. Ada apa lagi? Ada apa lagi kemarin? Ketinggian. Iya, kontur ketinggian ya, garis ketinggian. Terus apa lagi? Yang membedakan ini rendah, ini itu apa? Apa? Kekerapatan kontur. Selain itu, kalau di geomorfologi dibedakan dengan apa? Tentunya dengan warna. Paham ya? Oke, sedikit Bapak akan mengulas bagaimana cara pembuatan peta geomorfologi tersebut ya. Oke, peta geomorfologi berdasarkan peta geomorfologi itu ada yang berdasarkan klasifikasi Panjaitam, ada yang berdasarkan apa? Lobex, betul. Ada yang berdasarkan BMB ya, BMB tahun 1992. Ya, kalau Lobex tahun berapa? Ada yang tahu? 19? Good, bagus. Nah, ini yang Panjaitam. Kalau Panjaitam ini tahun 1985. Dimasukkan rumusnya, di mana rumusnya N kurangi 1 kali CI bagi L kali Fs
kali 100%. Di mana N itu adalah jumlah kontur yang terpotong oleh garis diagonal. CI itu adalah interval kontur. Oke. Untuk L panjang garis diagonal yang ini. Itu L. Paham ya? Untuk Fs adalah skala penyebut. Ya, skala penyebut 1 berbanding 2500, berarti 2500 itu sebagai penyebutnya. Paham ya? Itu adalah berapa N-nya? 3. Dari mana? Konturnya yang digaris ada 3, atau kontur yang terpotong ada 3. Oke, paham ya? Hasil dari itu nanti silakan masukkan ke tabel ini. Ini adalah tabel Panjwidam. Bapak akan memberikan dulu permasalahannya ya. Hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir dan longsor menerjang 3 kecamatan di Majalengka, Jawa Barat. Tugas gabungan hingga kini masih berupaya mengevakuasi longsor yang terjadi. Tercatat sejauh ini sebanyak 16 titik rawan bencana mengancam wilayah Majalengka, Jawa Barat. Kondisi itu masih dalam pendataan tim asesmen BPBD Majalengka. Kebanyakan titik bencana berupa longsor karena sejak Rabu siang kemarin hujan mengguyur Majalengka. Menurut keterangan dari Kepala Pelaksana BPBD setempat Majalengka, bagian selatan memang cukup rawan terjadi bencana, khususnya bencana longsor dan banjir. Ya, kecamatan yang sering menjadi titik bencana longsor di antaranya Maja, Kecamatan Banjaran, dan Kecamatan Bantarujung. Permasalahan itu tempat kalian praktek kan? Ya. Nah, itu permasalahannya. Ya. Apa sih yang menjadikan penyebab permasalahan warga barusan? Ya. Kedua, bagaimana upaya yang harus dilakukan sebagai nanti kalian sebagai seorang geologis? Ya. Ketika ada bahaya, apa sih yang kalian lakukan? Nah, ya. Nah, nanti permasalahan-permasalahan itu ya harus dijawab dalam sebuah karya, yaitu peta geomorfologi. Pak kemarin sudah membagi kelompoknya, ya silahkan kalian duduk per kelompok. Oke, kelompok 1 mana? Oke, 2 siap, 3 oke, 4 kelompok 1. Supaya pengerjaannya lebih optimal dan bisa selesai dengan tepat waktu, lebih baik kita bagi-bagi tugasnya. Kamu buat garis, buat rangkanya, kamu menghitung, Abel sama Ridwan buat cari literatur sebanyak-banyaknya. Tadi kamu buat literatur LKPD, isi LKPD. Agar mempersingkat waktu, agar pengerjaannya dapat dikerjakan sampai sebelum zuhur, mari kita bagi-bagi tugas. Sipa dan Desi bagian mencari literatur dan mengisi LKPD, Yanto menghitung dengan Dika, dan Faisal dengan Jul bagian membuat kerangka. Saya akan membuat penampang. Sebelum itu kita mari yel-yel dulu. Kuma barudak. Ini nanti diisi ya LKPD-nya. Siapa yang nanti isi LKPD? Dan dia nanti ini aja digabungin data-data yang literatur kalian. Silahkan nanti diisi aja. Oke. Kelompok 2. Wih, sudah mulai mengisi. Literaturnya nanti digabungin saja. Nanti kalian tentukan mana yang lebih mendekati ke Oke, tadi bikin misi LKPD sudah dilaksanakan. Samsul ngerjain apa? Literatur. Oke. Mardian ya. Terus ini Siva Resi.
Oke, Wahyudin. Oke. Eis. Eis. Tuh, Andi. Terus Salam. Muhammad Nur Salam ya. Oke. Ini sudah membuat garis. Ini nanti ini sebagai buat kerangkanya ya. Oke, ini Tejiat, Tari, Samsul, Ridwan, sama Repan. Oke. Oke. Ini nanti buat kerangkanya ya. Nanti tinggal tarik aja. Ya, ditarik. Kalau seandainya sudah dihitung, masukkan aja titik-titiknya. Itu spidolnya ada. Ya. Oke. Ini Bayu. Bayu ngerjain apa itu? Menghitung ininya. Kemiringan lerengnya ya. Anggun buat kerangkanya. Nah, kelompok ini udah mewarnai. Supaya cepat, yang lain gambarnya di satuan apa gitu. Ya. Dua. Belum mewarnai. Cepat ya, waktunya lumayan bentar lagi beres. Nah, ini kalau bisa nih yang 3 nih langsung mewarnai. Ya, kan ini udah kelihatan nih satuannya berarti. Ya, oke. Sip. Kamu udah mewarnai? Oh, sip. Salam. Ini teh Perdi ya? Perdi. Oke. Siap. Ada warna pink ya? Siap. Pink itu berapa ininya? 30 sampai 70%. Berarti ini paling curam ya? Oke, siap. Oke, beres warnanya? Udah dimasukkan ke LKPD-nya? Oke. Nah, nanti ini yang dipresentasikan. Ya. Nanti ini yang dipresentasikan. Ini pakai tabel Panjuidam yang tadi itu Bapak. Oke. Bagus, bagus. Berarti tinggal nanti mempresentasikan ya. Ini udah hampir beres ya. Oke. Berarti ini ada 3 satuan. Ya, Pak. Ya. Di atas itu satuan morfologi apa? Yang warna kuning. Memiliki kemiringan berapa persen? 7 sampai 15. 7 sampai 15. Berarti ini di sini kamu di tengah-tengah dikasih
hijau. Oke. Pokoknya nanti kalian ini kan ke LKPD-nya ya. Nanti di LKPD nanti kamu presentasikan. Karena ini hati-hati, ini daerah ini bakal sama dengan daerah itu. Ya. Oke, berarti sama 3 satuan. Udah dimasukkan ke LKPD-nya? Udah ya? Oke, nanti LKPD ini sama ini dipresentasikan. Kalau bisa bikin PowerPoint. Jadi ketika nanti presentasi kalian ini ya. Udah. Gampang kan bikin PowerPoint di Canva di HP aja. Ya, di HP aja nanti data kalian fotoin aja nanti masukin ke itu. Siap ya? Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan ke depan semuanya. Nih kelompok 1 sekali lagi silakan untuk mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bayu Puji Pratama. Saya Anggun Nurul Fajar. Berdirinya kami di sini mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami membuat foto peta geomorfologi. Langsung aja kita ke pembahasan berikutnya yang akan dibahas oleh Anggun. Sebelum ke pembahasan inti, yaitu hasil analisis pembuatan peta geomorfologi kelompok 1, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu geomorfologi. Geo adalah bumi, morfo adalah bentuk, sedangkan logi adalah ilmu. Jadi geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk bumi. Di dalam peta geomorfologi terdapat kontur. Apabila kontur tersebut semakin renggang, maka akan ditempatkan di dataran. Sedangkan bila kontur tersebut semakin padat, maka akan ditempatkan di perbukitan. Bisa dilihat dari peta di atas, kami telah menandai peta tersebut dengan warna. Warna tersebut kami tarik dari satuan morfologi. Di sana terdapat warna hijau yang paling atas. Warna hijau menandakan 2-7% lahan memiliki kemiringan yang landai. Bila terjadi longsor bergerak, maka akan menimbulkan bekas yang sangat dalam. Dan warna yang kedua adalah warna kuning. Warna kuning menandakan 7-15% lahan memiliki kemiringan lereng yang landai sampai curam, maka akan sangat berpengaruh terhadap erosi. Dan warna yang ketiga adalah warna oranye. Warna oranye menandakan 15-30% lahan memiliki kemiringan lereng yang curam. Warna oranye tersebut bisa sangat berbahaya akan terjadinya longsor. Bisa dilihat dari atas terdapat penampang. Penampang tersebut terlihat dari samping gunung. Bila terjadi erosi di sini di warna oranye dan kuning, maka akan sangat berdampak ke warna hijau. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan ada yang menanggapi untuk kelompok 1. Apa bedanya longsor dan erosi? Siapa yang menjawab? Longsor adalah memindahkan massa tanah dengan volume yang besar. Sedangkan erosi tanah adalah memindahkan partikel-partikel tanah dengan volume yang relatif lebih kecil setiap kali kejadian dan berlangsung waktu yang relatif lama. Itu ya. Puas. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata yang salah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morfologi yang berwarna hijau memiliki kemiringan lereng landai bila terjadi longsor bergerak dengan kecepatan rendah. Pengisian dan erosi akan meninggalkan bekas yang sangat dalam. Satuan geomorfologi berwarna kuning memiliki kemiringan lereng landai sampai
curam bila terjadi longsor, bergerak dengan kecepatan rendah, sangat rawan terhadap erosi. Terus yang terakhir yang berwarna oranye 15-30% memiliki kemiringan lereng yang curam, rawan terhadap bahaya longsor, erosi permukaan, dan erosi alur. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa pada blok yang berwarna oranye ini adalah daerah rawan longsor, tepatnya pada daerah Gunung Larang. Oke, perkenalkan nama saya Tita dari kelompok 2. Izin bertanya, mengapa menurut kelompok 2 daerah puncak itu disebut landai? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ayatita. Gambarannya seperti gini, dikarenakan gunung tidak ada yang berbentuk kerucut atau tajam atasnya. Yang dilihat oleh saya, pegunungan itu harusnya di atasnya agak enggak kerucut, agak landai. Jadi seperti gini gambarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Sita Siti Jamilah. Di sini kami memiliki peta yang sama dengan kelompok 2, akan tetapi data yang kami ambil berbeda dengan kelompok 2. Menurut kami, di daerah Gunung Landa, di Gunung Larang, itu satuan geomorfologinya itu berwarna oranye. Coba lihat. Karena pada daerah ini itu terlihat banyak kontur yang merapat dan itu tandanya bahwa di daerah itu terdapat kemiringan yang curam dan rawan akan longsor dan juga erosi. Silahkan bila ada yang mau bertanya. Oke, kelompok 2 silakan. Izin bertanya. Perkenalkan, saya Sonto Marif dari kelompok 2. Saya tidak paham dengan kelompok 3. Kalian mengatakan penarikan satuannya beda, tetapi kesimpulan sama dengan kelompok kami, bahwa daerah yang rawan terhadap longsor itu ada di daerah Gunung Larang. Apa yang menyebabkan kelompok kalian menarik kesimpulan seperti itu? Sorry ya. Kelompok kami berbicara sesuai data. Masa iya kelompok kami harus menginformasikan daerah yang rawan longsor ini kepada masyarakat sebagai daerah yang baik-baik saja? Ini bicara tentang profesional. Bagi kami kejujuran adalah nomor 1. Terima kasih. Tadi Anda berbicara tentang data. Coba tunjukkan kepada kami data yang kelompok kalian maksud. Di daerah atas ini itu sudah terlihat bahwa konturnya ini tidak seberapat yang ada di sini. Kami cuma mengambil kesimpulan bahwa sesuai data yang sudah ada ketentuannya bahwa bila mana kontur itu merapat, semakin merapat, maka sudah tentu bahwa di daerah situ adalah rawan yang memiliki kemiringan yang curam dan rawan longsor. Itu menurut kesimpulan kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan proyek hasil dari kelompok kami. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri. Dari saya sendiri, yaitu Muhammad Mardian Sidik. Saya akan mempresentasikan hasil tentang geomorfologi yang telah kami buat, yaitu memiliki 3 satuan geomorfologi, yaitu warna kuning, jingga, dan warna merah muda. Satuan geomorfologi yang berwarna kuning menandai 7-15% dengan kemiringan sangat rawan erosi tanah. Yang kedua, satuan geomorfologi yang berwarna jingga menandai 15-30%, banyak terjadi agak curam, banyak terjadi gerakan tanah dan erosi. Dan yang ketiga, ada satuan geomorfologi yang berwarna merah muda
menandai 30-70% dengan kemiringan curam, erosi dan gerakan tanah sering terjadi. Kita memberikan pantun, menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, semoga mendapat nilai yang bagus. Iya, alhamdulillah ya. Untuk kegiatan presentasi silakan duduk lagi ke mejanya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Oke, hasilnya alhamdulillah kalian sudah memahami tentang materi ini ya. Nanti kalian tadi ada pertanyaan daerah yang saya sengaja dikasih materi peta yang sama, tapi nanti ternyata tanggapannya berbeda. Itu alhamdulillah kalian memberikan respon yang baik, seperti halnya kemarin tadi tujuan pembelajaran Bapak tadi menjawab pertanyaan yang pertama kelompok ini dengan menggunakan metode atau dengan menggunakan bahwa di daerah kerucut itu tidak mungkin tidak mungkin mengkerucut ya, maka kelompok ini di kerucutnya dihijaukan. Untuk kelompok ini tidak setuju ya nggak apa-apa, itu pendapat kalian ya. Tapi kalian harus memiliki literatur yang kuat. Walaupun beda tapi literaturnya harus kuat. Makanya tadi saya di awal literaturnya harus kuat. Paham ya? Bapak akan mengadakan dulu tes formatif. Ya, masih ada ya 5 menit lagi. Ya, silakan kalian buka buka HP-nya, Ini ada barcode. Nih, di sini ada tes formatif ya. Silakan kalian pindai atau scan ya. Nanti akan ada pertanyaan. Langsung diisi ya. Nih. Oke. Sudah masuk? Nih si Pak. Bagaimana? Silakan tuliskan komentar Anda di refleksi. Silakan taut refleksinya itu di barcode sebelahnya. Oke, dah cukup. Oke, sebelum Bapak tutup, ya, Bapak minta dari perempuan 1, dari laki-laki 1, Bapak minta apa perasaannya setelah mengikuti pelajaran materi geomorfologi ini, ya, gimana pendapat dari kalian? Silakan, ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Hai. Bagi saya, belajar geomorfologi ini sangat senang ya, karena kita bisa belajar tentang membagi-bagi permukaan bumi. Ya. Dan dapat tahu daerah longsor. Dan ada posisi aman dan tidak aman. Oke, terima kasih. Oke, ada untuk laki-laki, Saman, boleh memberikan pendapatnya tentang pembelajaran project based learning ini. Menurut saya sangat menyenangkan. Ya. Selain itu, kita bisa bekerja sama untuk membagi-bagi tugas agar cepat selesai. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi tentang peta geologi. Ya, Bapak rencananya untuk peta geologi nanti sama akan seperti ini ya, membuat
membuat project ya. Nanti kelompoknya mungkin akan ditukar ya. Oke, itu aja mungkin pemateri hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Tetap semangat belajarnya ya. Coba saya akan tes semangatnya. Geologi pertambangan. SMK Negeri Kadipaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.